Kenapa SP itu selalu diburu dan kenapa ketika sebuah RBW mengalami kegagalan itu yang disalahkan adalah SP. Berikut adalah penjelasan tuntas tentang apa dan gimana fungsi sebuah SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik para pecinta pembudidaya burung walet, terutama para pemula dimanapun saudara-saudara berada. Berikut ini saya akan mencoba menjelaskan detail tentang fungsi dan tata letak sebuah SP. Karena saya lihat, kalau saya perhatikan dari beberapa dunia media sosial terutama, itu SP itu selalu diburu dan diburu. Bahkan kalau kita bicara masalah SP itu akan selalu menjadi topik utama. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dan kegunaan SP ini? Seperti kita ketahui, ada SP adalah merupakan suara buatan atau tiruan yang diracik sedemikian rupa hingga mampu memanggil burung walet. Nah, yang saya sayangkan terutama para pemula, ketika RBW kita zonk, kemudian ketika RBW kita tidak signifikan, kemudian perkembangannya lambat, ini yang sering terjadi, yang disalahkan SP. Padahal menurut saya ini sebuah prinsip yang sangat salah. SP itu gunanya hanya memanggil burung walet agar mau mendekati atau masuk ke LMB. Kalau kita lihat tata letak suara panggil ini itu diletakkan di LMB. Jadi ketika burung sudah mendekati atau memasuki LMB, itu tugas SP itu sudah cukup. Perkara tidak nginap, perkara tidak masuk ke ruang inap atau menjelajah ke ruangan, itu bukan lagi fungsi SP. Jadi lain cerita. Nah, disinilah sebenarnya kita harus memahami betul apa tujuan SP ini dan apa fungsinya SP ini. Jangan sampai kita salah kaprah. Nah, jadi perlu saya jelaskan lagi, coba kita teliti, kita amati. Jadi sekali lagi, tugas SP itu hanya memanggil burung sampai ke LMB. Karena apa? Karena titik letak sweater panggil itu di LMB. Titik sebatas itu. Ketika mereka burung walet itu mau terjun, mau turun, mau ke ruang inap segala macam, itu bukan lagi SP yang berfungsi. Nah, ini yang saya sayangkan terutama para pemula ini. RBW gagal, SP yang salah. BW kabur, SP yang salah. Perkembangannya lambat, SP yang salah. Ini sekali salah kaprah ini. Nah, jadi ketika ini saya akan lanjutkan kepada ulasan berikut ya. Ketika BW itu tidak mau menjelajah ke ruang inap misalnya. Nah, jadi siapa sih yang sebenarnya yang disalahkan? Nah, yang disalahkan adalah ST-nya. Jadi bukan lagi SP. Nah, perkara ST itu mau sama dengan SP itu hal lain. Nah, jadi perlu kita perhatikan juga, ST ini berfungsi untuk, namanya juga ST kan, suara tarik. Jadi mereka itu menarik. Mau diarahkan kemana sih ini BW? Nah, ketika sudah masuk ke LMB, nah sekali lagi tugasnya adalah ST. Mau diarahkan kemana kita ST ini?
Apa mau diarahkan ke ruang inap, apa mau diarahkan ke dasar, lantai paling dasar, apa segala macam, ini ST maksud saya. Nah itu. Nah kemudian ketika sudah tata letak ST-nya sudah benar, volumenya sudah benar, kemudian sudah menjelajah di ruang inap. Misal kita ST ini kita tujuan untuk masuk ke ruang inap. Nah ketika tidak nginap, jangan juga disalahkan ST. Karena apa? Tugas ST itu hanya menarik burung kemana kita suka. Nah ketika tidak nginep, jangan sekali lagi menyalahkan ST. Peran apa ketika nggak nginep? Ada dua. Satu, suara inap. Kemudian kondisi ruang inap itu sendiri. Nah, jadi ketika BW itu tidak mau nginep, tidak mau berkoloni, tidak mau bersarang, itu cuma dua. Satu, suara inap. Kedua, kondisi kenyamanan RBW itu sendiri. Nah jadi saya perlu, kita juga sama-sama belajar kan. Jadi silakan yang mau membenahi penjelasan saya, silakan, terima kasih. Yang penting tujuan saya adalah terutama kepada para pemula agar tidak salah kaprah dalam kita menjalankan budidaya burung walet ini. Karena banyak sekali yang saya perhatikan itu, wah, sebuah SP dibuat seminggu 3 kali dapat 3, 4 bahkan. Loh, apakah pembuatan SP itu semudah itu? Kalau untuk ngeditnya semua orang saya rasa nggak ada susahnya sih. Potong, sambung, jadi SP. Tapi apakah dengan demikian SP yang kita buat itu akan mampu menarik burung? Itu belum tentu. Perlu adanya uji coba, perlu adanya katakanlah pengaplikasiannya memakan waktu yang panjang menurut saya. Nggak semudah yang kita kebayangkan kan. Buat 1 hari, kalau nggak nyampe 1 hari, 1 jam aja sudah cukup untuk buat SP itu. Nah, karena sesungguhnya ya, kalau kita sudah banyak mendalami masalah suara panggil ini, dari gaya burung terbang aja, ketika kita menghidupkan SP misalkan, dari gayanya aja kita sudah bisa menilai sebenarnya. Oh, ini SP ini sebenarnya bagus apa enggak sih? Begitu juga suara inap. Suara inap juga gaya terbang burung mau hinggap itu kita sebenarnya sudah tahu. Oh, ini inap ini gini nih. Oh, inap ini kayak gini nih. Begitu sebenarnya. Jadi kita nggak semudah, nggak segampang membalikan telapak tangan kita buat potong sambung, kemudian langsung jadi SP. Ya iya, kalau untuk SP-nya iya. Cuman ya itu tadi. Apakah yang kita potong sambung ini benar-benar mampu mendatangkan burung walet itu dalam kurun waktu yang panjang, bahkan untuk selamanya? Kan belum tentu tuh. Nah makanya saya unggah video ini agar kita, terutama sekali lagi untuk para pemula ya, kita jangan terlalu inilah dengan sebuah SP ya. Oke, memang banyak para konsultan, para itu untuk mengadakan rolling suara. Oke lah, nggak masalah itu. Saya juga sering lakukan hal itu. Tapi rolling suara ini sebenarnya seberapa banyak? Per berapa bulan? Misalkan kita rolling suara per 6 bulan. Berarti yang kita butuhkan cuma 2 SP. Iya. 6 bulan pertama SPA. 6 bulan kedua SPB. Kemudian kita bisa balik lagi kan ke SPA lagi berikutnya. Kan begitu. Jadi cukup 2 tuh.
nggak perlu banyak-banyak. Ini bukan berarti saya menolak bahwa kita tidak boleh memburu SP, enggak. Cuman ya kita ya mestinya memahamilah setidak-tidaknya gitu kan. Agar kita ya, saya kepengen semuanya termasuk saya juga ya kita berhasil lah dalam pembudidaya burung walet ini. Karena ya yang namanya kita membangun sebuah bisnis apalagi burung walet ya, buat RBW itu bukan kecil sebenarnya modalnya. Jadi alangkah naiknya kita ketika kita sudah mengeluarkan modal sekian, pada akhirnya zong atau lambat atau segala macam. Jadi kita perlu pahami sekali lagi bahwa SP itu hanya tugasnya memanggil sampai ke LMB, titik. Itu saja. Jadi ketika burung sudah mau mendekati LMB atau masuk ke LMB, itu SP cukup. Nggak perlu neko-neko. Jangan dikit-dikit, SP-nya ini kurang, ininya kurang, jangan begitu. Karena sudah ada fungsinya masing-masing. Nggak mau berkoloni, nggak mau signifikan perkembangannya, itu sebenarnya itu bukan SP lagi. Sudah saya jelaskan tadi. Ini saya yang agak miris sebenarnya, agak sering apa gimana ya. Makanya saya unggah video ini. Sering sekali, dikit-dikit nanya SP, dikit-dikit SP, dikit-dikit SP. Ini salah SP. Waduh, ini sebenarnya yang saya gimana begitu berpikiran. Ya Allah, kata saya, kok ini semuanya tumpuannya kepada SP sih. Padahal ada hal-hal yang lain yang tidak bisa dipisahkan ketika kita membangun sebuah RBW. Itu menurut saya suara, lokasi, kemudian kenyamanan sebuah RBW itu terutama 3 hal ini ibarat dua sisi mata uang lah begitu. Jadi salah satunya pun nggak bisa dipisahkan. Ketika satunya hilang, maka semuanya akan hilang. Itu. Jadi menurut saya sekali lagi ada tiga fungsi, 3 kekuatan yang harus dipenuhi oleh sebuah RBW. Pertama lokasi, suara, sudah itu kenyamanan sebuah RBW. Gitu. Ya, ketika semua ini sudah dipenuhi, itu masih banyak sih yang kecil-kecilnya, yang segala macam itu kan, efek bengek segala macam itu kan, itu tambahan-tambahan. Jadi pokok utamanya yaitu mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuka kita lah. Kita jangan terlalu terobsesi oleh hanya sebuah SP. Sekali lagi, jangan terlalu terobsesi akan sebuah SP. Jadi jangan terlalu sibuk lah. Kita disibukkan hanya sebuah SP terus. Untuk apa? SP bagus, segala macam bagus, ketika hal-hal yang lainnya itu tidak terpenuhi. Atau percuma gitu. Masih jong-jong juga kan. Burung ribuan datang ketika ruang inapnya nggak standar, ya percuma saja. Cuma sekedar datang, sudah. Ibaratnya gini. Saya ibaratkan gini. Ketika kita ada seseorang lewat, kita panggil. Oh sini mas, mangkir. Oke. Nah ketika sudah di muara pintu, kita panggil. Nah ini kan untuk masuk tidaknya ke ruang tamu, itu bukan hal memanggil lagi kan, tetapi fungsinya kan lain lagi kan. Atau kita mempersilahkan, oh mas silakan masuk, kan begitu. Jadi yang tugasnya memasukkan orang itu ya bukan manggilnya tadi. Nah disitulah ibaratnya ST-nya itu. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua dan para pemula bisa memahami ya. Sekali lagi terutama ini tata ruang, kemudian kenyamanan sebuah gedung itu sangat menentukan sebuah keberhasilan RBW.
Sekian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.